Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di forum ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Di sini, kami selaku kelompok 7 dari kelas TAI FRP 21C dari Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bandung akan memaparkan hasil proyek yang kami buat, yaitu perancangan dan pemrograman. Proyek ini kami buat untuk memenuhi tugas besar algoritma 1 pemrograman dengan dosen Bapak Dani Aidil Rismayadi. Sebelum masuk ke pemaparan materi, di sini saya akan menyebutkan anggota-anggota yang ada di kelompok 4. Next. Yang pertama ada Adi Ardiansyah, yang kedua ada Anissa Ampriyanti Rahmat, yang ketiga ada Devi Triani Octavia, dan yang terakhir saya sendiri ada Raihan Ilham Yusuf. Next. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi-materi yang akan dipaparkan pada penjelasan kali ini. Yang pertama ada bab 1, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Lalu yang bab 2 ada pengertian dari if else, switch case, for while, do while, dan array. Lalu ke bab 3 ada analisis, pseudocode, flowchart, dan mockup. Lalu bab 4 ada program dan analisis. Lalu bab 5 kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan yang terakhir ada lampiran. Next. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Devi Triani Octavia. Kepada Devi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Latar belakang. Secara garis besar, salon merupakan tempat untuk memperindah dan mempercantik tubuh dengan perawatan yang baik dan bersih. Maka dengan sendirinya terbentuk tubuh yang sehat. Istilah salon diadaptasi dari bahasa Inggris yang bermakna ruangan atau ruang besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian salon adalah ruang atau kamar yang diatur dan dihias dengan baik atau untuk menerima tamu dan sebagainya. Secara umum, salon dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni beauty salon atau salon kecantikan, wajah atau tubuh, dan hair salon atau salon rambut. Tetapi pemakaian kata salon saja sudah dapat mewakili keduanya. Di Indonesia pun sudah tersebar luas salon-salon, mulai dari salon ternama hingga menengah ke bawah. Tapi pada era modern ini masih banyak salon menengah ke bawah dalam hal transaksi atau pembukuan masih berbasis pulpen dan kertas. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 ingin membantu salon menengah ke bawah dalam hal transaksi dan pembukuan agar lebih efisien. Di sini kami membantu usaha Rudi Salon yang bertempat di Jalan Parakan Muncang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, yang berfokus dalam salon rambut. Alasan kami ingin membantu usaha Rudi Salon ini yaitu karena Rudi Salon ini masih berbasis pulpen dan kertas dalam hal transaksi dan pembukuan, sehingga memiliki peluang hilang, sobek, atau tercecer sangat besar. Sehingga kami menawarkan pembuatan aplikasi transaksi untuk mempermudah dan mengefektifkan waktu dalam transaksi. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kendala yang terdapat di Rudi Salon? Yang kedua, apakah aplikasi yang dibuat dapat menyelesaikan masalah di Rudi Salon? Yang ketiga, apakah catatan akan terekam otomatis dan dapat akurat? Tujuan program yang kami buat adalah untuk menyelesaikan kendala yang terdapat di Rudi Salon. Yang kedua, untuk mempermudah dalam transaksi dan pembukuan. Yang ketiga, catatan penjualan akan terekam akurat dan otomatis. Manfaatnya, yang pertama, untuk memudahkan dalam hal transaksi. Yang kedua, meminimalisir sobek, hilang, ataupun tercecer. Yang ketiga, mengefektifkan waktu customer. Batasan masalahnya,
Yang pertama, program ini dibangun dengan menggunakan JavaScript. Yang kedua, program ini berbasis CLI. Yang ketiga, program ini hanya menangani administrasi dan transaksi pembelanjaan barang atau produk di Rodi Salon. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Devi Triani Octavia atas pemaparannya. Selanjutnya, mengenai materi bab 2 akan dipaparkan oleh Anissa Aprianti Rahmat. Kepada Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, mohon maaf izin off-cam dikarenakan kamera handphone saya tidak dapat digunakan. Landasan teori. Yang pertama, if-else. Pengertian if-else yaitu suatu percabangan bisa juga dikatakan pemilihan dalam program, di mana programnya tersebut memiliki satu bahkan lebih dari satu kondisi atau persyaratan, yang di dalamnya ada sebuah instruksi yang dilaksanakan jika kondisi atau persyaratan tertentu dapat terpenuhi. Yang kedua, switch case. Switch case adalah suatu bentuk kondisi percabangan di mana benar atau true, maka blok kode bernilai true akan dijalankan. Switch case ini hampir sama dengan percabangan yang lain yaitu if-else. Hanya saja penggunaan switch case untuk mengecek data yang bertipe karakter dan integer. Sementara pada if-else pengecekan bisa dengan kurang lebih sama dengan yang sudah saya bahas kompresi. Itulah yang bedakan mereka walau bentuknya percabangan. Switch case, switch digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi. Biasanya memasukkan variabel misal switch, kurung buka, nama, underscore variabel, kurung tutup, kurung buka kuriwel, kurung tutup kuriwel. Dan case digunakan sebagai kondisi-kondisi atau kasus-kasusnya. Jika suatu kondisi bernilai true, maka blok yang true akan ditampilkan. Misalnya seperti ini, saya mempunyai switch, kurung buka angka, kurung tutup. Kurung buka kuriwel, kurung tutup kuriwel. Dan sebelumnya saya suruh user untuk memasukkan angka bebas. Yang ketiga, for, while, do while. For, untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Yang kedua, while, untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Statement while juga digunakan untuk menyatakan perulangan. Do while, sama seperti while, melakukan perulangan walaupun belum diketahui jumlahnya. Instruksi akan dijalankan lebih dahulu. Kemudian dilakukan pengecekan kondisi apabila masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Yang keempat, array. Array atau larik ialah sekumpulan variabel-variabel yang memiliki nama dan tipe data yang sama satu dengan lainnya. Juga bisa diartikan sebagai sekelompok data sejenis yang tersimpan di dalam variabel dengan nama sama. Maka dari itu, untuk dapat membedakan antara array satu dengan lainnya, dapat dengan memberikan indeks pada masing-masing variabel tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Aprianti atas pemaparannya. Selanjutnya, mengenai bab 3 akan dijelaskan oleh Adi Abiansyah. Kepada Adi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan membahas tentang analisis dan perancangan. Dari hasil wawancara kami menyimpulkan bahwa Rodi Salon merupakan jasa salon rambut dengan sistem pembayaran yang belum terkomputerisasi atau masih manual, di mana sistem pembayaran yang berjalan masih berupa pulpen dan kertas, karena proses pembayaran masih manual, sehingga ketika pemilik salon memeriksa barang atau harga, kadang-kadang jumlah barang yang tercatat tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara merancangkan sistem informasi pembayaran berbasis CLI. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan JavaScript. Teknologi ini memudahkan pemilik salon
untuk memantau jumlah stok barang, harga, juga pelayanan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Sehingga penjualan dan pembayaran di Rudy Salon dapat dijalankan dengan mudah. Dan dengan aplikasi ini, pemilik salon dapat memprediksi berapa banyak kebutuhan barang yang akan disediakan juga untuk dijual kepada konsumen dengan melihat data yang sudah tersinkronisasi. Lalu ada juga produk yang kami buat sebagai berikut. Yang pertama, ada cuci catok plus potong rambut dengan harga 20.000. Yang kedua, ada cuci catok dengan harga 15.000. Lalu yang ketiga, ada krim bat rambut dengan harga 35.000. Yang keempat, ada smoothing rambut pendek dengan harga 200.000. Yang kelima, ada smoothing rambut panjang dengan harga 250.000. Dan yang keenam, ada catok curly dengan harga 25.000. Yang ketujuh, ada catok lurus dengan harga 15.000. Yang kedelapan, ada rebonding rambut panjang dengan harga 200.000. Yang kesembilan, ada rebonding rambut pendek dengan harga 150.000. Yang ke-10, ada pikok rambut pendek dengan harga 50.000. Lalu yang ke-11 ada pikok rambut panjang dengan harga 110.000. Yang ke-12 ada vitamin rambut dengan harga 12.000. Yang ke-13 ada makarijo dengan harga 23.000. Ya, yang ke-14 ada kondisioner dengan harga 43.000. Dan yang ke-15 ada Nature Hair Serum dengan harga 75.000. Dan yang terakhir ada Hair Mask dengan harga 20.000. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Maaf, Han, belum di-mute. Terima kasih kepada Adi Ardiansyah atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan mengenai pseudocode. Yang pertama, start. Yang kedua, mendeklarasikan variabel, yaitu string, bayar total, lalu double, kembalian. Lalu yang ketiga, deklarasikan array, integer, kode, jumlah, harga, subtotal, dan diskon. Lalu string, bayar. Lalu selanjutnya, tampilkan nama atau print nama Rudy Salon. Next. Selanjutnya, di sini, print daftar produk. Yang pertama, cuci catok plus potong rambut seharga 20.000. Kedua, cuci catok seharga 15.000. Ketiga, krim bat seharga 35.000, dan seterusnya. Next. Lalu, yang keenam, tampilkan atau print masukkan jumlah beli. Lalu yang ketujuh, memasukkan elemen array. Yang pertama, print masukkan kode barang. Yang kedua, tampilkan masukkan jumlah barang. Lalu yang kedelapan, menentukan barang berdasarkan kode yang dimasukkan oleh switch kode. Yang kesembilan, yaitu case 1, barang, cuci catok plus potong rambut dengan harga 20.000, diskon 0. Lalu yang ke-10, case 2, barang dengan nama cuci catok, harga 15.000, diskon 0. Ke-11, case 3, barang, krim bat rambut pendek, harga 35.000, diskon 0. Lalu, next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Adi Ardiansyah. Kepada Adi Ardiansyah, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Raihan. Yang ke-12 ada case 4, berisi dengan barang diisi dengan smoothing rambut pendek, lalu harga diisi dengan 200.000,
diskon diisi dengan 0,1. Lalu yang ke-13 ada cash 5, barang diisi dengan smoothing rambut panjang, harga diisi dengan 250.000 dan diskon diisi dengan 0,1. Lalu yang ke-14 cash 6, barang diisi dengan cetok curly, harga diisi dengan 25.000, diskon diisi dengan 0. Selanjutnya cash 7, barang diisi dengan cetok lurus, harga diisi dengan 15.000 dan diskon diisi dengan 0. Cash 8, barang diisi dengan rebonding rambut panjang, harga diisi dengan 200.000 dan diskon diisi dengan 0,1. Lalu cash 9, barang diisi dengan rebonding rambut pendek, harga diisi dengan 150.000, diskon diisi dengan 0. Cash 10, barang diisi dengan pikok rambut pendek, harga diisi dengan 50.000, diskon diisi dengan 0. Cash 11, barang diisi dengan pikok rambut panjang, harga diisi dengan 110.000 dan diskon diisi dengan 0. Cash 2, barang diisi dengan vitamin rambut, harga diisi dengan 12.000, diskon diisi dengan 0. Cash 13, barang diisi dengan makarijo, harga diisi 23.000, diskon diisi dengan 0. Cash 14, barang diisi dengan kondisioner, harga diisi dengan 43.000 dan diskon. Next. Cash 15, barang diisi dengan Nature Hair Serum, harga diisi dengan 75.000, diskon diisi dengan 0. Cash 16, barang diisi dengan Hair Mask, harga diisi dengan 20.000 dan diskon diisi dengan 0. Yang ke-25, tampilkan kode barang tidak tersedia. Lalu ke-26, pengaturan format nomor. Yang ke-27, tampilkan daftar produk. Yang ke-28, menampilkan seluruh elemen di dalam array dengan menggunakan program perulangan for. Lalu yang ke-29, tampilkan I tambah 1 tambah barang plus kurs Indonesia dot format harga plus jumlah plus integer diskon dikali 100 plus persen plus kurs Indonesia dot format subtotal. Lalu yang ke-30, menampilkan total bayar. Dan yang ke-31 selesai. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Adi Ardiansyah atas pemaparannya. Selanjutnya, ini adalah bentuk flowchart dari pseudocode yang tadi. Bisa kita lihat. Yang pertama ada mulai, deklarasi, lalu print daftar menu, lalu masukkan pilihan. Lalu bisa lihat ke gambar yang kedua. Di sini ada case pertama, lalu di bawahnya ada case kedua. Next. Lalu di sini ada case ketiga, dan seterusnya. Next. 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 Coba kembali ke yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat yang terakhir itu input format nomor, input total. Total adalah jumlah, harga, dan jumlah dikurangi jumlah diskon. Lalu print total dan selesai. Next. Di sini ada mockup dari program yang kami buat.
Semisal kita memasukkan pilihan 5, yaitu smoothing rambut panjang, dengan harga 250.000 dengan jumlah beli 1. Lalu kita ingin membeli lagi, masukkan angka 15, yaitu Nature Hair Serum dengan harga 75.000, masukkan jumlah beli 1. Next. Dan di sini langsung terhitung. Apabila sudah selesai, masukkan angka 17 untuk selesai dan hitung pembayaran. Di sini dapat dilihat total bayar dan kembalian sudah terlampir. Next. Next. Di sini mengenai program, ini program yang kami buat, lalu analisisnya akan dipaparkan oleh Devi Triani Octavia kepada Devi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Analisis program. Yang pertama, nomor 1-4, pengimporan fungsi scanner agar program dapat membaca inputan dari keyboard. Yang kedua, nomor 5, kelas dari program yang dibuat. Nomor 6-8, pendeklarasian tipe data string. Nomor 10-13, penginisialisasi objek untuk masing-masing kelas. Nomor 14-18, pendeklarasian variabel atau total bayar, kembalian, dan uang bayar. Nomor 19-26, pendeklarasian array menggunakan tipe data integer, double, dan string. Nomor 28-69, menampilkan daftar produk, nama toko, alamat toko, dan pembayaran. Nomor 72-78, memasukkan elemen array menggunakan perulangan for. Nomor 79-167, menentukan kode barang dan diskon menggunakan switch kode atau kode switch. Nomor 170-174, pengaturan format nomor agar harga, barang, dan diskon bisa diinputkan. Nomor 176-178, menampilkan seluruh elemen array. Nomor 180-182, menggunakan program perulangan for untuk menampilkan jumlah barang, harga, dan total. Nomor 184-188, menampilkan total bayar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Devi Triani Octavia atas pemaparannya. Selanjutnya, bab 5 akan dipaparkan oleh Anissa Aprianti Rahma. Kepada Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kesimpulan, dari program kami telah buat, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu aplikasi yang ada memungkinkan bagi pengguna untuk mempermudah dalam transaksi dengan cara yang mudah dan efektif dalam mencatat penjualan, serta dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Lalu, dalam program kami terdapat satu tujuan yang tidak dapat tercapai, yaitu program yang kami buat tidak dapat melakukan pembukuan, tetapi hanya dapat melakukan transaksi jual-beli produk Rudy Salon. Yang kedua, saran yang dapat dilihat dari kesimpulan yang terlampir, maka saran dari kami yaitu dapat mengembangkan kembali program ini menjadi lebih sempurna dan juga dengan menambahkan fitur-fitur lain agar dapat memudahkan dalam hal transaksi ataupun lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa atas pemaparannya. Lalu, di sini ada daftar pustaka. Yang pertama, dari web Bosen Modding pada tanggal 20 Agustus 2020, dan di sini kami mencari pengertian dari switch case dan penggunaannya. Lalu yang kedua, dari ISMI MR. Diupload pada tanggal 7
diupload pada Juli 2018. Di sini kami searching mengenai pengertian dan penjelasan program IF. Kami mengakses pada tanggal 27 Desember. Yang ketiga, Hirzi Widyan Putra, diupload pada tanggal 22 Desember 2019. Di sini kami mengambil materi yaitu contoh perulangan for, while, dan do while. Kami mengakses pada tanggal 27 Desember. Lalu yang keempat, Syahpudin. Di sini kami mengakses pengertian dan fungsi array. Kami mengakses pada tanggal 27 Desember. Next. Dan di sini ada lampiran. Dalam foto ini foto yang pertama, kami sedang melakukan diskusi untuk pembuatan latar belakang dari program yang kami buat. Lalu dalam foto yang kedua, dalam foto ini kami sedang melakukan diskusi untuk pembuatan flowchart sebelum melakukan pengkodingan. Next. Yang foto ketiga ini, dalam foto ini kami sedang melakukan diskusi untuk pembuatan bab 5 khususnya pada bagian kesimpulan. Lalu yang keempat, dalam foto ini kami sedang melakukan diskusi untuk pembuatan kata pengantar makalah yang kami buat. Next. Dan bisa dapat dilihat di sini, dalam foto ini tertera foto Rudy Salon. Lalu sebelahnya ada foto sedang pelaksanaan pelayanan terhadap customer. Ya, selanjutnya yang terakhir di sini kami akan mencoba untuk merunning program yang kami buat. Pertama, di sini kami menggunakan public class dengan nama new class dan kami menggunakan Java main class. Di sini dapat dilihat untuk program yang kami buat ini sama dengan pseudocode yang kami rancang tadi. Coba kita langsung lihat runningnya saja. Nah, apabila program yang kami buat tadi sudah di-running, akan keluar output seperti ini. Di atas ada tulisan Rudy Salon, lalu di bawahnya ada alamat Rudy Salon tersendiri, lalu di bawahnya lagi ada daftar produk dengan harganya, lalu di sini ada pilihan-pilihan lainnya. Coba kita masukkan data. Masukkan jumlah beli. Masukkan jumlah beli dari sini maksudnya yaitu kita ingin membeli produk seberapa banyak. Misal kita ingin membeli produk 3. Kita masukkan angka 3. Kita klik OK. Lalu di sini masukkan kode barang ke 1. Misal kita membeli cuci catok plus potong rambut nomor 1. Enter. Masukkan jumlah barang, kita memasang 1. Lalu kita membeli smoothing rambut pendek nomor 4. 1 jumlahnya. Lalu yang terakhir kita beli Macarizo nomor 13 dengan jumlah barang 2. Kita klik enter. Dapat dilihat di sini langsung keluar output dari hasil dari subtotal jumlah barang yang dibeli. 1 cuci catok plus potong rambut. Harganya 20.000, jumlahnya 1, tanpa diskon, subtotalnya 20.000. Lalu yang kedua, smoothing rambut pendek, harga 200.000, jumlah 1, dapat diskon 10%, menjadi 180.000. Lalu yang ketiga, Macarizo, seharga 23.000, dengan jumlah 2, dengan tidak mendapatkan diskon, sehingga berjumlah 46.000. Apabila ditotalkan semua, akan menghasilkan total bayar sebanyak 246.000. Mungkin hanya sekian pemaparan
dari kelompok kami mengenai perancangan dan pemrograman aplikasi kasir Rudy Salon. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas semua komponen yang telah berpartisipasi untuk merancang tugas besar algoritma 1 pemrograman ini. Mungkin hanya sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.